yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada panitia karena baru semalam saya diberitahu untuk dapat kesempatan memimpin sesi pertama pada hari ini dengan tema mendorong produksi pangan berkelanjutan. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa untuk bertahan hidup kita paling tidak membutuhkan 1,5 hingga 3 kilogram pangan per hari. Semalam saya ukur apakah saya sudah makan 3 kilogram pangan sehari, hasilnya iya 3 kilogram, tapi tanpa olahraga hasilnya perutnya seperti ini. Terus kemudian ditambah lagi overthinking dengan keterangan Pak Menkes, kalau lingkar perut manusia di atas 31 itu cepat gitu. Coba Bapak Ibu yang di atas 31 lingkar perutnya boleh diukur. Ini intermezzo saja. Jadi gini, meski 1,5 sampai 3 kilogram itu tidak sepenuhnya akurat, tapi paling tidak prediksi itu bisa kita rata-ratakan manusia butuh 500 kilogram pangan per tahun. Populasi dunia saat ini sudah menembus 8 miliar jiwa. Ini kemudian akan bertambah setiap tahunnya. Sementara menurut BPS, Bapak Ibu, populasi Indonesia di tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 284,4 juta jiwa. Ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,09% selama 5 tahun terakhir sejak 2020 dan juga diprediksi akan terus bertambah. Lantas bagaimana pemenuhan kebutuhan pangan, kemudian serta gizinya, bagaimana strategi kemandirian pangan hingga tak perlu bergantung oleh negara lain untuk impor, serta diversifikasi makanan seperti apa untuk mengganti pangan pokok, kita akan bahas hari ini bersama para narasumber yang tadi sudah diperkenalkan oleh MC kita Gati Kamka. Saya mau ke Pak Andriko terlebih dahulu karena di samping saya. Sebelum kita bicara bagaimana pemenuhan pangan untuk 284,4 juta penduduk Indonesia, kita mau tahu dulu nih Pak Andriko, sebenarnya bagaimana kondisi ketahanan pangan kita saat ini, silakan. Undang-Undang 18 2012 itu ketahanan pangan itu harus berdasarkan spirit kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Kalau kemandirian pangan, ketahanan pangan yang kondisi terpenuhinya tadi, itu harus berasal dari sumber daya lokal yang kita miliki. Nah, mungkin diksi ketahanan pangan mulai hari ini kita rubah menjadi kemandirian pangan agar spirit itu masuk di dalam semua kita. Karena kalau ketahanan pangan tadi, tapi kalau kemandirian pangan itu harus berdasar sumber daya lokal yang kita miliki. Indikator ketahanan pangan kita hampir semuanya positif. Kita punya tadi Pak Don Bosco
eh, Food Security Index, Global Food Security Index, kemudian ada Global Hunger Index, kemudian ada Food Security and Vulnerability Atlas, ada POU, Prevalence of Undernourism, ada PPH, ada angka kecukupan energi, yang semuanya kondisinya baik. Artinya setiap tahun menuju ke baik. Tetapi kalau kita lihat di kemandirian pangan, ada indikator yang sangat nyata kita lihat di depan mata yang harus kita waspadai. Yang pertama, alih fungsi lahan kita itu sudah isu lama. Kita 10 tahun terakhir kita pernah menghitung lebih dari 3 juta lahan sawah subur di Pulau Jawa itu beralih fungsi. Kemudian orangnya beralih profesi. Jadi 33 juta 5 tahun yang lalu, sekarang jumlah petani kita tinggal 27 juta, artinya setiap tahun kita berkurang 1 juta. Jadi alih fungsi lahan, alih profesi lahan, yang makan tambah banyak. Pertumbuhan kita setiap tahun tambah 2 juta. Ini problem yang sangat serius, sehingga kekurangannya dipenuhi dari mana? Kekurangannya dipenuhi dari impor. Nah, persoalannya kenapa begitu mudah impor? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sangat patut untuk kita gali lebih dalam. Jangan-jangan harga pangan yang kita impor di Indonesia ini lebih murah dibanding harga pangan yang kita produksi sendiri oleh petani, peternak, dan nelayan kita. Yang kemudian menyebabkan petani kita kalah bersaing. Kalau petani kita kalah bersaing, harga pangan tidak menguntungkan buat mereka, kemudian konsumennya lebih memilih impor, selesai ini. Kita tahan tapi kita tidak mandiri. Ini yang menjadi problem penting yang harus kita urai, sehingga harus ada upaya untuk membalik arah. Ya, dengan menggunakan diksi kemandirian pangan, petani, nelayan kita harus kita lindungi dengan memberikan afirmasi, Mas. Memberikan keberpihakan. Ini juga sudah diksi lama sebenarnya, tetapi harus kita wujudkan. Ya. Saya tidak tahu apakah Trump sekarang menerapkan tarif impor demikian tinggi untuk melindungi produksi dalam negerinya mereka. Jangan sampai kita harus melakukan itu untuk melindungi petani kita agar tidak terus beralih profesi. Nah, pemerintah melakukan apa? Badan Pangan Nasional mendorong terbitnya peraturan presiden nomor 81 tahun 2024 terkait dengan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Perpres itu lahir bareng dengan Badan Gizi Nasional. Ya, ini Prof. Derajat juga termasuk bagian yang menggagas Perpres itu. Disitulah kemudian kita bersama 27 kementerian lembaga yang ada di Indonesia bersama-sama untuk mewujudkan kemandirian pangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten harus ikut bersama-sama kita. Ya, disertai dengan para pelaku usaha pangan, termasuk pelaku usaha pangan besar. Kalau nanam sawit bisa, apa sih susah nanam kedelai gitu kan? Apa sih susah nanam beternak sapi? Ya, bisa semua itu. Tapi harus dipastikan bahwa daging yang diproduksi, kedelai yang diproduksi diambil dengan harga baik oleh pemerintah. Pemerintah punya market untuk cadangan pangan bisa, untuk bantuan pangan bisa. Itu bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak ada perlindungan itu, kemudian masuk barang impor dengan harga lebih murah, kolab. Yang dibutuhkan di tingkat bawah oleh petani hanya harga jual yang baik, wajar. Jadi jangan murah. Kalau murah nanti dikomparasi dengan luar negeri. Kalau di luar negeri harga lebih murah, masuk ke Indonesia habis ini. Tapi kalau wajar, duitnya muter-muter di kita. Nah, ini ya yang menjadi spirit ya Pak Presiden, saya kira dengan Perpres 81 tahun 2024 itu, dengan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, itu kita ingin membalik arah dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi impor. Data semua menunjukkan jumlah impor kita semakin hari bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Ya, semakin besar. Ya. Dan tadi alih profesi, alih fungsi, jangan sampai penyebabnya ada di sana. Harus ada regulasi yang menaungi itu agar petani-petani kecil. Kita menyerahkan pangan yang demikian berat kepada 60% petani gurem. Ya, benarkah itu? Gitu loh. Maksud saya, ayo, ini bukan persoalan petani kecil. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian dengan segala upaya yang dilakukan untuk membalik arah itu. Ya, tetapi kita juga meminta agar pelaku-pelaku usaha pangan indeks kemandirian pangan kita, sehingga kita bisa menghitung ini.
Cara membalik arah saya beberapa catatan, ganti yang 3 juta itu, yang ekstensifikasi, itu kan tidak diganti, belum diganti. Tadi disampaikan, tapi kan belum sampai ke situ. Kemudian benar Pak Menteri, transmigrasi ribon Pak, saya catat sebagai bagian penting di sini karena jumlah lahan sawah yang ditambahkan secara signifikan di dalam pemerintahan kita itu pada tahap transmigrasi Pak. Setelah itu belum ada yang saya kira signifikan untuk menambah luas lahan itu. Nah, kemudian ditambah dengan program-program Bapak tadi yang Patriot dan sebagainya, ini harapannya ekstensifikasi itu benar-benar terjadi. Piringnya kita ganti Pak. Jadi alih fungsi itu piringnya hilang. Jadi kalau piringnya nggak ganti, kita menambah produksi dalam jumlah besar, gimana rumusnya gitu loh. Ya. Terus kemudian teknologi irigasi kita juga harus kita reformasi besar-besaran menurut saya, karena untuk meningkatkan IP dan sebagainya, ya kalau kita membaca sejarah ya bendungan-bendungan besar, kemudian yang itu yang harus kita bangun. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita tetap mengandalkan air hujan saja Mas. Nah kalau hujan saja nanti kan gimana sih 284 kita akan menuju ke 9 miliar, sementara bumi tidak pernah bertambah luas, ya tidak dicetak lagi lahan itu, ya itu. Jadi poinnya saya kira di situ ada Perpres 81 tahun 2024, membangun ketersediaan, membangun keterjangkauan, membangun pemanfaatan untuk memastikan setiap individu tidak boleh ada yang lapar dengan berdasarkan pada sumber daya lokal yang kita miliki. Terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Andriko. Saya mau ke Prof. Derajat. Kalau tadi Pak Andriko mengatakan bahwa BPN, Badan Pangan Nasional ini optimis bisa memberikan pangan kepada 284,4 juta jiwa penduduk. Lantas bagaimana dengan asupan gizinya, apakah terpenuhi? Sama tadi pertanyaannya seperti